Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas problem solving 2. Yang pertama, ada daftar isi yang terdiri dari pendefinisian permasalahan, definisi pengubah acak permasalahan, definisi parameter permasalahan, menghitung nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan, menghitung ekspektasi dan variansi dari peristiwa yang sudah ditetapkan, dan terakhir lampiran. Baik, dalam pendefinisian masalah di sini untuk memenuhi penilaian tugas mata kuliah pengantar teori peluang, kami sekelompok menggunakan data yang sudah kami ambil dari tugas problem solving yang pertama dengan total 41 responden, tetapi untuk mempermudahkan proses perhitungan kami di binomial ini, kami mengurangi satu data responden, yakni data Huawei dari kategori handphone dan data Dell dari kategori laptop, yang akhirnya subtotalnya menjadi 40. Di sini distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit yang jumlah keberhasilan dalam n percobaan itu hasilnya menjadi berhasil atau gagal saling bebas, di mana setiap hasil pencobaannya memiliki probabilitas P. Dan eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Bernoulli ini disebut ketika n-nya hanya satu. Untuk distribusi binomial biasa digunakan untuk data diskrit. Baik, next. Nah, di sini pendefinisian mengubah acak permasalahan pada distribusi Bernoulli terdapat X yang menyatakan banyak kejadian sukses. X di mana satu adalah kejadian sukses dan nol lainnya, atau biasanya jadi kejadian gagal. Nah, kalau di Bernoulli, X-nya 1 dan 0, tapi untuk distribusi binomial, parameternya adalah berapa kali percobaan dengan peluang suksesnya. Nah, ini karena kebetulan slide-nya terpotong, jadi tidak terlihat ya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada pendefinisian parameter permasalahan. Eh, Berikut ruang sampel yang kelompok kami dapatkan setelah melakukan sebuah survei, di mana merek iPhone 16 pengguna dari 40, Samsung 7 pengguna dari 40 pengguna, Oppo 3 pengguna dari 40, Vivo 3 pengguna dari 40, Xiaomi 8 dari 40, Realme 2 dari 40, dan Asus 1 dari 40. Dari sampel pertama, kita dapat mengetahui bahwa kebanyakan dari responden lebih banyak menggunakan handphone bermerek iPhone. Lalu untuk sampel kedua, di sini merek laptop MacBook 3 dari 40, Samsung 1 pengguna dari 40, Asus 19 dari 40, HP 4 dari 40, Acer 7 dari 40, Lenovo 6 dari 40. Dari sampel kedua, dapat kita simpulkan bahwa kebanyakan para responden memiliki dan menggunakan laptop dengan merek Asus. Selanjutnya adalah sampel yang terakhir, yaitu lebih sering menggunakan laptop atau handphone. Yang dimana responden kami menjawab 35 menggunakan laptop dari 40, handphone hanya 5 dari 40. Lalu selanjutnya adalah menghitung nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan. Untuk peristiwa yang pertama itu adalah dalam ruang lingkup data HP. Untuk pertanyaannya, berapa peluang distribusi binomial terambilnya HP bermerek iPhone dalam 4 kali percobaan jika berhasil paling sedikit 3 kali? Untuk jawabannya adalah peluang yang kita dapat dari survei data itu terdapat 16 pengguna dari 40 data, yaitu tinggal kita bagi aja peluangnya, yaitu 16 per 40 menghasilkan nilai 0,4. N sama dengan 4 di sini itu merupakan banyaknya percobaan. Lalu untuk P,
X lebih besar sama dengan 3, itu sama dengan binomial 4,0,4. Peluang X besar sama dengan 3 itu adalah 0,4 pangkat 3 dikali 0,6 pangkat minus 2, yaitu 0,178. Dan rumus ini dapat diberlakukan untuk semua data HP. Lalu untuk peristiwa yang kedua itu adalah peristiwa dalam ruang lingkup data laptop. Untuk pertanyaannya itu, berapa peluang distribusi binomial terambilnya laptop bermerek HP dalam 6 kali percobaan jika berhasil paling banyak 2 kali? Untuk peluangnya, kita ketahui dari data survei yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat 4 pengguna dari 40 data, yaitu peluangnya itu adalah 0,1. N sama dengan 6, lalu peluang X kecil sama dengan 2, sama dengan binomial 6,0,1, sama dengan 1 dikurangin peluang X besar sama dengan 2. X besar 2. Peluang X besar 2 itu 0,1 pangkat 6 dikali 0,9 pangkat min 5 sama dengan 0,016. Lalu untuk peluang X kecil sama dengan 2 itu 1 dikurangin peluang X besar 2 yaitu 0,016 yang menghasilkan 0,984. Untuk perhitungan ini dapat diberlakukan untuk semua data laptop. Lalu peristiwa yang terakhir adalah dalam ruang lingkup data device untuk mengerjakan PR. Untuk pertanyaannya, berapa peluang distribusi binomial tertunjuknya mahasiswa yang menggunakan laptop untuk mengumpulkan tugasnya dalam 10 kali percobaan jika tertunjuknya pas 6 kali? Dari data yang kita dapat, terdapat 35 pengguna yang lebih prefer menggunakan laptop untuk mengerjakan tugas dibandingkan handphone. Maka tinggal kita bagi aja 35 bagi 40 sama dengan 0,875. N sama dengan 10 karena kita melakukan 10 kali percobaan. Lalu untuk perhitungannya, peluang X sama dengan 6 sama dengan binomial 10,0,875. Peluang X sama dengan 6 sama dengan 0,875 pangkat 10 dikali 0,125 pangkat minus 9 yang menghasilkan 0,023. Rumus ini dapat diperlakukan untuk semua data device untuk mengerjakan PR. Baik, untuk menghitung nilai ekspektasi dan variansi dari peristiwa yang sudah ditetapkan, rumus untuk ekspektasi adalah N dikali peluang sukses. N di sini karena mengikuti soal adalah 4. Jadi untuk peristiwa pertama EX-nya adalah 4 dikali 0,4 yakni jadinya 0,16. Nah, untuk mencari VAR-nya, untuk mencari variansi, rumus yang digunakan adalah N kali peluang sukses dikali 1 dikurang peluang sukses. Nah, karena mengikuti soal, kita langsung masukin aja N kali peluang sukses kan EX. Berarti langsung saja diubah jadi 0,16 dikali 1 dikurang 0,4. Di sini hasil akhirnya jadi 0,096. Untuk kasus di peristiwa kedua, EX-nya, ekspektasi X-nya adalah 6 dikali 0,1 jadinya 0,6 dan variansi X sama dengan 0,1 dikali 1 dikurang 0,1. Jadi 0,6 dikali 0,9 yakni 0,54. Untuk kasus ketiganya, ekspektasinya adalah 6 dikali 0,875 yakni 5,25. Variansi X-nya tinggal dikali 1 kurang 0,875 jadinya 5,25 dikali 0,125. Hasil akhirnya 0,656. Ini hasil dari pembulatan. Baiklah, demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima